Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana di sebuah gedung pertunjukan opera tari, yang sebagian besar dihadiri oleh para sultan kaya raya. Di antara banyaknya para pengunjung yang datang, seorang pria gemoy dan imut bernama Joe tengah memantau salah satu tamu VIP di sana. Namun tamu itu ternyata memiliki beberapa bodyguard yang menjaganya. Meski begitu, Joe ini sudah terlatih dan punya keahlian bertarung dalam situasi apapun, sehingga dia pun mampu melumpuhkan para bodyguard itu secepat kilat. Well, at least your carpet's red. To remind you, no blood. Момент красоты. Menyadari kehadiran Joe, tamu VIP itu langsung menawarkan akan membayar 3 kali lipat, asalkan Joe tidak membunuhnya. Namun Joe bukan orang yang mudah diajak berkompromi. Akhirnya, dia pun segera menghabisi targetnya itu dengan sekali tembakan. Saat mau pergi dari sana, tiba-tiba Joe mengalami pusing mikirin beras habis dan penglihatannya menjadi kabur. Untungnya dia berhasil kabur tepat waktu sebelum bodyguard lainnya datang. Petugas keamanan pun mengira kalau bodyguard yang ada di sana yang telah membunuh bos VIP itu. Karena tidak ingin ditangkap, bodyguard itu langsung melompat ke atas panggung hingga membuat seluruh tamu menjadi panik setelah mendengar suara tembakan. Di tengah kepanikan, seorang wanita penari tadi tidak sengaja terjatuh karena tersenggol oleh pengunjung yang sedang panik. Saat itulah Joe datang dan membantu wanita itu untuk keluar dari gedung. Namun sakit kepalanya mendadak muncul lagi. Melihat Joe yang kesakitan, wanita itu segera meminta salah satu rekan timnya untuk memberikannya minuman. Namun saat dia berbalik, Joe sudah menghilang dalam sekejap. Keesokan harinya, karena sakit kepalanya itu, Joe pun pergi menemui dokter kenalannya yang bernama Dr. Kagen. Dari hasil pemeriksaannya, Dr. Kagen bilang kalau tidak ditemukan adanya gejala tumor, dan kemungkinan itu hanya trauma di kepalanya akibat cedera berulang kali. Namun untuk hasil yang lebih pasti, Dr. Kagen akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatan Joe yang sebenarnya selepas dari rumah sakit. Lalu Joe pergi mengunjungi temannya yang bernama Zevi. Zevi adalah mentor sekaligus bosnya yang sering membantunya mendapatkan pekerjaan. Dia datang ke sana untuk meminta bayaran dari tugasnya yang berhasil menghabisi tamu VIP itu. Selain pernah menjadi mantan tentara, saat ini Joe bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Namun, Joe cuma membunuh para kriminal saja dan tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Saat mendengar kondisi kesehatan Joe yang sedang memburuk, Zevi menyarankan supaya Joe beristirahat sebentar dari pekerjaannya, dengan pergi berlibur dan menikmati hidupnya sendiri. Bahkan Zevi menyuruh Joe untuk cepat-cepat mencari pacar supaya tidak menjadi Jones akut tukang rebahan. Saat membahas soal cewek, Joe tiba-tiba teringat dengan wanita yang ditemuinya di gedung pertunjukan waktu itu. Setelah mencari informasi di mana wanita itu berada, Joe pun mendatangi sebuah tempat latihan tari yang sering dikunjungi oleh wanita tersebut. Joe menemui wanita itu untuk mengembalikan ponselnya yang tidak sengaja terbawa olehnya. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu pun ingin mengajak Joe untuk makan malam bersama. Karena Joe masih kelihatan ragu untuk menerima ajakannya, dia lalu memberikan nomor ponsel beserta namanya kepada Joe. Dari situlah Joe mengetahui kalau wanita itu bernama Macy. Awalnya, Joe tidak berminat untuk berkenalan dengan wanita manapun selama hidupnya. Dia bahkan hampir saja membuang nomor ponselnya Macy. Akhirnya Joe menyimpan nomor itu dan mengirimkan pesan ke Macy untuk memberitahu kalau dia menerima ajakan makan malamnya itu. Malamnya Joe menikmati makan malam romantis bersama Macy. Meski baru pertama kali bertemu, mereka tidak canggung untuk saling mengobrol selayaknya teman yang sudah kenal sejak lama. Seperti Macy yang bercerita tentang pengalamannya selama menjadi penari. Sementara Joe bercerita tentang masa-masanya saat menjadi tentara di militer. Namun Joe tetap merahasiakan identitas aslinya sebagai pembunuh bayaran dan mengatakan kalau dia saat ini berencana untuk pensiun dari pekerjaannya. Sejak makan malam itu, mereka pun mulai semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama di sela-sela tugasnya sebagai pembunuh bayaran.
Joe juga menceritakan kedekatannya dengan Macy kepada Zevi. Saat bertemu Zevi, Joe mengatakan kalau dia berencana untuk pensiun dini sebagai pembunuh bayaran sebelum Macy tahu soal identitas aslinya itu. Bahkan Joe meminta bantuan Zevi untuk membuatkannya polis asuransi jiwa palsu agar dia bisa menunjukkan ke Macy kalau pekerjaannya itu halal. Selain itu, Joe juga ingin mengundang Zevi beserta istrinya untuk menghadiri pesta ulang tahun Macy karena cuma mereka satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Joe. Karena Zevi sudah menganggap Joe sebagai saudaranya sendiri, Zevi pun tidak keberatan dan menerima undangan itu. Very well. Sesuai janjinya, Zevi beserta istrinya yang bernama Sharon datang ke pesta ulang tahun Macy. Di pesta itu, Macy pun terlihat begitu akrab mengobrol bersama mereka. Dalam obrolannya, Sharon berkata, kalau Macy tidak perlu khawatir soal Joe. Sejak lama dia tahu kalau Joe adalah cowok cinta damai yang pernah ditemuinya, karena Joe orangnya introvert banget dan belum pernah pacaran sama sekali. Macy pun percaya kalau Joe memang cowok baik-baik dan mengakui kalau dirinya sudah menyukai Joe sejak pandangan pertama. Ketika para cewek bergosip ria, Joe dan Zevi melanjutkan obrolan mereka. Sebagai yang lebih tua, Zevi menyarankan Joe supaya memberitahu soal pekerjaannya itu kepada Macy sebelum terlambat. Karena Zevi yakin kalau Macy memang benar-benar mencintai Joe, dia pasti akan menerima Joe apa adanya. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium Joe pun keluar. Sayangnya, Joe harus mendapat kabar buruk karena dari hasil tesnya menunjukkan kalau dia mengidap penyakit CJD atau sering disebut Creutzfeldt-Jakob, yaitu gangguan saraf pada otak yang semakin lama akan membuat kondisi pasien semakin memburuk. Dan yang lebih membuatnya terguncang adalah penyakit ini tidak bisa disembuhkan baik dengan kemoterapi maupun obat apapun. Dr. Kagan pun berkata kalau Joe hanya punya waktu 3 bulan saja untuk bertahan hidup. Setelah mengetahui fakta menyakitkan itu, hidup Joe rasanya hancur seketika. Dia tidak menyangka kalau semua cedera yang dialaminya dari pekerjaannya itu bisa mendatangkan penyakit mematikan seperti ini. Saking frustasinya, awalnya Joe berpikir untuk bundir. Namun karena dia tidak bisa mencairkan dana asuransinya kalau dia mengakhiri hidupnya sendiri, dia pun memutuskan meminta supaya Zevi bersedia mencarikan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Tentu saja Zevi langsung menolak permintaan konyol itu, karena nggak mungkin dia tega membunuh sahabatnya sendiri. Akhirnya Joe memutuskan menemui salah satu musuhnya yang bernama Mariana, di mana Mariana ini juga bekerja sebagai pemasok para pembunuh bayaran seperti Zevi. Awalnya Mariana menolak karena dia pikir Joe ingin meminta bantuannya. Namun saat Joe bilang kalau target yang ingin dibunuh adalah dirinya sendiri, Mariana pun langsung tertarik. Bagi Mariana, membunuh Joe merupakan suatu kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Karena akhirnya dia bisa balas dendam pada Joe yang telah menangkap ayahnya. Dengan senang hati, Mariana pun menyanggupi permintaan Joe dan akan mencari pembunuh bayaran paling handal untuk menyingkirkannya. Kemudian Joe meminta waktu sampai tengah malam sebelum dihabisi oleh pembunuh bayaran itu. Setelah itu, Mariana mulai menyebarkan resumenya Joe ke para pembunuh bayaran yang ada padanya. Ada yang menolak karena menganggap bayarannya terlalu murah. Tapi ada juga yang sangat antusias karena merupakan suatu kehormatan kalau mereka bisa menghabisi seorang pembunuh bayaran legenda seperti Joe. But I got to show it. Di tempat lain, Joe bertemu dengan Macy untuk pergi berkencan. Namun di tengah kencan mereka, Joe tiba-tiba mengajak Macy bicara dengan serius. Joe berkata kalau dia harus pergi dan meminta Macy untuk tidak menunggunya. Mendengar ucapan Joe, Macy pun langsung mengerti kalau Joe ingin mereka putus. Karena kecewa dengan keputusan Joe, Macy hanya bisa pergi dengan perasaan yang sangat hancur karena harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Sepulangnya ke rumah, Joe sudah mempersiapkan diri sebelum detik-detik terakhir hidupnya akan berakhir malam ini. Dia pun mengirim pesan suara untuk Macy. Di pesan suara itu, Joe menceritakan alasannya pergi meninggalkan Macy, yang tidak bisa dia ungkapkan langsung di hadapan wanita yang dicintainya itu. Dia hanya berharap Macy mau memaafkannya dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik meski tanpa kehadirannya. Di saat yang bersamaan, Joe mendapat telepon dari Dr. Kagan. Dia menginfokan kalau hasil tes laboratoriumnya selama ini tertukar dengan pasien lain.
Jadi sebenarnya Joe sama sekali tidak mengidap penyakit mematikan apapun dan kondisinya masih sehat walafiat. Mendengar kabar itu Joe pun langsung panik karena dia hanya punya waktu 4 menit saja sebelum para pembunuh bayaran mengejarnya untuk dihabisi. Di luar sekelompok pembunuh bayaran bernama geng goyang tiba di kediaman Joe. Ternyata mereka salah satu pembunuh bayaran yang tertarik untuk menghabisinya. Joe diam-diam bersembunyi di suatu tempat dan berkata kepada ketua geng itu, kalau ada kekeliruan dan dia ingin membatalkan kontraknya, namun mereka tidak peduli dan tetap akan menghabisi Joe malam itu juga. Karena pertarungan tidak bisa dihindari lagi, Joe pun harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari geng goyang sendirian. Berkat pengalamannya sebagai tentara sekaligus pembunuh bayaran paling profesional terbaik se-Eropa, Joe pun mampu melumpuhkan semua anggota geng goyang dalam waktu yang singkat dan brutal. Setelah itu, Joe segera menghubungi Mariana untuk membatalkan kontrak mereka. Namun sayangnya Mariana yang sudah punya dendam kesumat kepada Joe tidak bisa membiarkannya hidup begitu saja. Bahkan keinginannya untuk membunuh Joe malah semakin besar. Dia pun bersumpah akan mengirim semua pembunuh bayaran di dunia untuk mengejar Joe kemanapun dia bersembunyi. Tidak lama kemudian terdengar suara motor yang mendekatinya. Joe pun menyadari kalau masih ada pembunuh bayaran lain yang ingin menghabisinya malam ini. Mengetahui situasinya tidak aman, Joe segera pergi ke tempat yang lebih sepi untuk kembali menghadapi pembunuh bayaran berikutnya. Kali ini dia berhadapan dengan dua saudara pembunuh bayaran bernama Langos Bros. Meski Joe kesulitan menghadapi mereka yang begitu gesit menyerangnya dengan motor, tapi Joe berhasil menggeprek dua bersaudara itu dengan cepat dan tanpa basa-basi. This is personal. Where's your dumbass brother? Mengetahui semua kelompok pembunuh bayaran yang disewanya tewas semua, Mariana memperluas jangkauan pencariannya dengan menaikkan jumlah bayaran menjadi 4 juta dolar. Kenaikan bayaran ini pun semakin membuat banyak pembunuh bayaran dari berbagai negara tertarik menerima tawaran pekerjaan ini. Di tempat lain, Macy yang masih galau habis diputusin tiba-tiba mendapat kiriman pesan suara dari Joe. Di pesan itu, Joe meminta Macy untuk pergi sejauh mungkin, karena dia sedang berada dalam bahaya. Mengetahui kalau Joe sedang terlibat masalah, Macy pun memutuskan akan melakukan apa saja untuk bisa bersama pria yang dicintainya. Di sisi lain, Joe pergi ke kediaman Zefi untuk bersembunyi sementara waktu. Ternyata Zefi sudah mengetahui kalau Joe tidak sakit dan saat ini sedang dikejar-kejar oleh para pembunuh bayaran. Sedangkan Joe tidak bisa membunuh Mariana, karena sudah terikat kontrak, dia pun berniat untuk menghabisi semua pembunuh bayaran itu sekaligus, supaya Mariana setuju untuk mencabut kontraknya. Sayangnya Zefi sudah tidak memiliki senjata apapun lagi setelah memutuskan untuk pensiun juga dari pekerjaannya. Yang dia miliki saat ini hanyalah bahan peledak sisa dari pekerjaannya sebelumnya. Tidak lama kemudian Sharon datang untuk memberikan pijat gratis ke Joe yang sering mengeluh sakit kepala. Karena ternyata Sharon ini mantan tukang pijat pro, dan dia pun yakin bisa menyembuhkan Joe dengan pijatannya itu. Semua orang di sana pun tegang melihat praktek pijatnya Sharon yang seakan ingin mematahkan lehernya Joe. Sementara itu, Zefi meragukan kemampuan istrinya sendiri yang khawatir kalau Sharon bakal mematahkan lehernya Joe. Tidak disangka, sesaat setelah Joe diberikan pijatan khusus, sakit kepalanya mendadak hilang dan penglihatannya pun kembali menjadi jelas. Tidak jauh dari tempat tinggal Macy, seorang pembunuh bayaran profesional lainnya yang bernama Lovedale sedang mengawasi Macy bersama rekannya yang bernama Manny. Ternyata Lovedale diminta secara khusus oleh Mariana untuk menyingkirkan Joe. Mariana jugalah yang menyuruhnya untuk menculik Macy supaya bisa menjebak Joe agar keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu Macy buru-buru mengemas pakaiannya untuk kabur, sesuai instruksi yang diberikan oleh Joe. Meski dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada pacarnya itu. Tapi Macy semakin yakin kalau Joe sedang berada dalam masalah ketika dia tiba-tiba mendapat kiriman uang sebesar 500.000 euro masuk ke rekeningnya. Namun saat dia hendak pergi, Lovedale sudah mencegatnya lebih dulu. Di sisi lain, Mariana mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa lokasi persembunyian Joe sudah ditemukan berdasarkan informasi yang didapat dari anak buahnya. Joe sedang bersembunyi di sebuah kastil kosong yang jauh dari perkotaan.
Setelah mengetahui berita itu, Mariana mulai menginstruksikan para pembunuh bayarannya untuk menyerang Joe secara berjamaah. Fucking stupid name, innit? Go. Location update. Shitsburger. Fuck me. Your old friend Lovedale took the bait. Pembunuh bayaran pertama yang datang ke kastil adalah Mackenzie bersaudara, yaitu Rory dan Angus. Joe pun mempersiapkan alat peledak seadanya untuk digunakan di setiap pertarungannya. Dengan tangan kosong, Joe harus menghadapi mereka dalam pertarungan yang begitu sengit. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Selagi dua bersaudara itu saling berdebat, Joe pun mengambil kesempatan untuk menyerang balik mereka. Pada akhirnya pertarungan pertama pun dimenangkan oleh Joe yang berhasil menghabisi Mackenzie bersaudara. Di saat yang bersamaan pasangan pembunuh bayaran lain yang datang adalah Ginny dan Tonya dari tim Party Girl. Selagi Joe bersembunyi, Ginny dan Tonya pun terus menembaknya dan melempar granat. Tapi ketika Ginny menyerang, dia terkena jebakan bom dan Joe menculiknya. Dan mengembalikannya pada Tonya sesudah dipasangi granat. Sialnya karena ledakan itu menyebabkan Joe terpental dan malah berakhir bertemu pembunuh bayaran lainnya yang bernama Botas. Hey, Botas. Tanpa basa-basi, Botas pun langsung menyerang Joe dengan gaya bertarungnya yang ala-ala penari Spanyol. Dengan lincah dan elegan, Botas membuat Joe kewalahan. Karena pertarungan berakhir seri, mereka pun mengubah gaya bertarung dengan menggunakan pedang. Namun Botas yang terdesak mengambil senapannya Ginny yang tergeletak. Joe pun berlindung pada meja yang sudah dipasang pemicu bom, sehingga di luar kastil terlihat mobil Lovedale yang baru saja tiba. Dia pun menduga kalau Joe pasti tengah sibuk mengurus para pembunuh bayaran yang mengejarnya. Lovedale menyuruh rekannya Manny untuk mengawasi Macy selagi dia keluar melihat keadaan di sekitar kastil. Kemudian dia menghubungi Joe dan menyuruhnya untuk segera menyerahkan diri. Karena kastil itu sudah dikepung oleh anak buahnya Mariana yang bernama Max Smoker beserta pasukan pembunuhnya. Namun karena Joe dari awal memang sengaja untuk menarik musuh-musuhnya ke kastil itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk melumpuhkan mereka dengan jebakan jandanya. Setelahnya Joe keluar dari kastil dan langsung bertemu dengan Lovedale yang sudah menunggu kedatangannya. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kencang dan menabrak Lovedale. Ternyata yang menabrak Lovedale adalah Macy. Karena sebelumnya Macy berhasil kabur dari penjagaan Manny setelah berhasil memukul cowok itu hingga pingsan. Hingga Joe dan Macy pun berhasil kabur dari para pembunuh bayaran itu untuk sementara waktu. Dalam perjalanan, Joe akhirnya mengaku kepada Macy bahwa selama ini dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dia juga menjelaskan tentang kesalahan diagnosa penyakitnya itu. Hingga sampai dia berakhir dikejar-kejar oleh para pembunuh bayaran yang mengincar nyawanya. Namun Joe bilang kalau dia sudah ingin pensiun menjadi pembunuh bayaran demi melindungi Macy. Tapi bukan cuma Joe yang punya rahasia. Macy juga punya hal penting yang belum sempat dia beritahu kepada Joe. Karena saat Joe meminta putus waktu itu, Macy ingin memberitahu kalau dirinya sedang mengandung anaknya Joe. Mendengar kabar itu, Joe pun kaget karena tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Namun setelah itu Macy mendadak tidak sadarkan diri. Saat Joe memeriksanya, ternyata Macy terkena tembakan di bahunya. Joe pun langsung membawa Macy ke sebuah gereja dan bertemu dengan seorang pastor dan meminta bantuan untuk dipanggilkan dokter.
Namun sayangnya si pastor mengatakan kalau dokter terdekat dari sana berjarak 40 km dari sana. Merasa tidak banyak waktu lagi untuk mereka, Joe pun mengajak Macy untuk menikah saat itu juga. Karena mereka sadar kalau mereka belum tentu bisa melewati situasi ini. Saat mereka akan mengucapkan janji suci, tiba-tiba Lovetail muncul dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Walaupun Joe berhasil menyelamatkan Macy, sayangnya pastor terkena tembakan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Max juga datang ke gereja itu dan melempari mereka granat. Kali ini pertarungan terjadi antara Joe, Lovetail, dan juga Max. Karena Max ingin mendapatkan reward beserta Mariananya. Joe dan Lovetail pun satu persatu membantai anak buahnya Max. Setelah itu giliran Joe yang berhadapan dengan Max. Tapi apesnya saat Joe menodongkan pistolnya pada Max, ternyata pelurunya habis. Awalnya Joe pikir nyawanya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Tapi secara mengejutkan, Macy yang menembaknya duluan tanpa ragu. Mereka pun merasa lega karena bisa melewati situasi itu dan bergegas pergi dari sana. Sedangkan Lovetail cuma bisa berteriak dan pamer lubang hidungnya yang besar. Di tempat lain, Mariana bersiap-siap ingin kabur setelah mengetahui kalau semua anak buahnya tidak tersisa. Tapi di belakangnya muncul lampu bohlam dari kegelapan dan langsung menembaknya hingga koit. Sementara itu, Joe dan Macy menggelar acara pernikahan yang selama ini mereka impikan. Joe pun sudah benar-benar bertobat dan pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Saat ini prioritas utamanya hanyalah ingin hidup damai bersama istri dan calon anak mereka, tanpa dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran lagi. Di akhir film diperlihatkan Lovetail yang merasa bangga karena bisa pamer lubang hidungnya yang besar. Dan film pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!